Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngomong-ngomong tentang kesetaraan di One Piece ya, rasanya hal itu sangat sulit untuk bisa kita lihat. Bukan hanya karena keberadaan dari pemerintahan dunia dan para Tenryubito doang, tapi ternyata dari terciptanya beberapa ras yang berada di One Piece, bahkan sejak mereka semua lahir mereka sudah tidak setara. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau beberapa ras di One Piece memiliki kelebihan dibandingkan ras lain. So, terlahir dari suatu ras yang cukup dominan, tentu memberikan kemampuan atau keistimewaan sejak mereka lahir ya. Nah, kira-kira ya, ras apa sih yang sudah memiliki dalam tanda petik ya keistimewaan sejak mereka lahir? Ya, inilah rasnya. Tanpa banyak basa-basi kejelas, monggo enjoy ke listnya, oke? Let's go. Ras kurcaci. Ya, ras kurcaci atau suku Tontata, seperti kita tahu ya, menjadi salah satu ras yang memiliki kelebihan jika dibandingkan ras-ras lain. Karena meski memiliki tubuh yang jauh lebih kecil, akan tetapi berkat tubuh kecilnya itu, mereka memiliki kecepatan yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak mungkin untuk orang biasa melihat keberadaan mereka secara kasat mata. Ya, saking cepatnya pergerakan mereka ya, rasanya siapapun yang kehilangan barang atau diambil sesuatu oleh suku Tontata, mereka tidak bakal bisa melihat atau menyadari siapa sebenarnya dalang di balik hilangnya barang mereka. Hanya saja meski memiliki kelebihan berupa kecepatan dan kekuatan yang gak boleh kita remehkan ya, ras kurcaci ternyata memiliki kelemahan juga, yaitu mereka semua mudah tertipu dan percaya kepada orang lain. Alhasil seperti yang bisa kita lihat di arc Dressrosa, mereka memiliki suatu perjanjian dengan Doflamingo, di mana sebagai ganti dari mereka memberikan tenaga, Dovi akan memberikan mereka tempat tinggal dan sumber daya. Sehingga kasarnya para kurcaci yang tinggal di Dressrosa itu secara gak langsung ya diperbudak demi kemakmuran dari kerajaan Dressrosa di bawah kepemimpinan dan Quixote Doflamingo. Next ada ras manusia ikan. Meski dari penampilan dan sejarah bisa dikatakan mereka melalui beberapa kesulitan, karena untuk bisa tinggal di bawah matahari secara langsung ya, mereka masih harus berjuang untuk itu. Hanya saja kalau dilihat dari kemampuan dan bagaimana mereka bisa hidup dengan mudah di lautan ataupun di daratan, hal ini kayaknya udah memperlihatkan kalau terlahir sebagai seorang manusia ikan memiliki kelebihan yang dapat mendukung mereka untuk bertahan hidup. Bayangin aja ya, beberapa momen yang sudah pernah diperlihatin ya, di mana kumpulan para manusia ikan menyerang kapal yang sedang berlayar. Selain mudah untuk menenggelamkan kapal musuh, mereka yang bisa hidup dan bernafas secara di laut ya, gak memiliki kekhawatiran seandainya kapal milik mereka tenggelam. Karena mudah bagi mereka untuk menyelamatkan diri dari situasi seperti itu. But meski begitu ya, satu hal yang harus digarisbawahi, kalau mereka hidup masih penuh dalam diskriminasi. Tentu hidup atau terlahir menjadi seorang manusia ikan bukanlah hal yang mudah meski sedang berada di dunia One Piece. Respect dah sama manusia ikan. Selanjutnya ada suku Minks yang merupakan salah satu ras di dunia One Piece yang memiliki konsep pencampuran antara hewan dan manusia. Sehingga secara perawakan ya mereka layaknya hewan, akan tetapi mereka dapat berbicara dan berjalan normal layaknya seorang manusia. Nah, yang menarik dan membuat suku Minks menjadi salah satu ras terkuat di dunia One Piece ialah bagaimana sejak salah satu dari mereka lahir aja, seseorang yang terlahir dari suku Minks sudah bisa disebut petarung sejak kecil. Karena mereka dianugerahi kemampuan elektro yang menyebabkan anak kecil dari suku Minks sangat berbahaya. Apalagi kemampuan sulang mereka yang membuat semua orang dari suku Minks bisa berubah ketika bulan purnama atau bulan penuh muncul. Sosok sulang bisa kita anggap sebagai bentuk yang lebih menyeramkan dan lebih ganas dari wujud biasanya orang-orang dari suku Minks. Makanya ketika berada di wujud sulangnya, suku Minks seakan memiliki kemampuan bertarung yang benar-benar jauh berbeda dan sangat berbahaya. Apalagi sekarang ya, telah ditemukan obat yang bisa membuat suku Minks jadi sulong tanpa harus melihat bulan. Chopper yang nemuin. Next ada ras Oni yang kita kenal memiliki perawakan mirip dengan manusia, akan tetapi mereka tentunya memiliki tubuh yang jauh lebih besar atau melebihi ukuran manusia pada umumnya. Dan satu ciri-ciri yang menjadi khas dari ras Oni ialah tanduk runcing yang berada di kedua sisi bagian kepala mereka. Semua hal itu membuat orang-orang yang berasal dari ras Oni layaknya Kaido sangat mudah untuk kita ketahui. Apalagi dengan ukuran yang lebih besar dari kebanyakan manusia, hal ini menyebabkan ras Oni memiliki kekuatan bertempur yang jauh lebih besar. Karena gak hanya daya tahan fisik mereka saja yang lebih kuat, akan tetapi kekuatan dasar mereka juga jauh lebih besar dari manusia pada umumnya, Jadi kangen sama Yamato nih. Selanjutnya ada suku mata tiga yang menjadi salah satu ras cukup unik juga di dunia One Piece.
Karena seperti nama sukunya, mereka orang-orang terlahir dari suku mata tiga, memiliki satu buah mata tambahan di sekitar jidatnya. Sehingga mereka yang berasal dari suku mata tiga mudah untuk dikenali. Sayang karena suatu alasan yang sangat jelas, mereka yang terlahir dari suku mata tiga seringkali lebih memilih untuk menyembunyikan mata mereka yang satu lagi. Ya, karena orang yang berasal dari suku mata tiga dan sudah membangkitkan kekuatannya, mereka akan memiliki kemampuan untuk mendengar segalanya atau voice of all things. Sebuah kemampuan yang kita ketahui sangat berguna untuk orang-orang yang sangat menginginkan One Piece. Karena dengan kemampuan itu, seseorang jadi mampu untuk membaca batu poneglyph, yang mana hal itu ya tentu gak bisa dilakuin oleh kebanyakan orang. Secara tulisan yang tertulis di batu poneglyph dibuat dengan menggunakan bahasa kuno. Sehingga gak heran rasanya suku mata tiga menjadi buruan dari orang-orang, karena kemampuan yang mereka miliki memang bakalan sangat menguntungkan. Pasalnya gak banyak orang yang mampu menerjemahkan isi dari batu poneglyph. Jadinya meski ibaratkan ada seorang yang sangat kuat dan mampu mendapatkan semua rot poneglyph, akan tetapi jika tidak ada orang yang bisa menerjemahkannya, hal itu akan menjadi sia-sia kan. Jadi peran suku mata tiga ini emang luar biasa sih, terutama di puding. Oke, kalau dari tadi kita udah ngebahas tentang rata-rata suatu ras memiliki ukuran yang lebih besar dari manusia umumnya. Sekarang kita bahas ras selanjutnya, yaitu ras raksasa, yang mana udah jelas ya ukuran mereka sangat super duper lebih besar dari yang namanya manusia. Nah, yang menarik ya, ras raksasa di One Piece diceritakan tinggal pada suatu pulau bernama Elbaf, yang mana mereka memiliki sebuah budaya yang membuat mereka menggunakan atau berpakaian layaknya Viking. Jadi sudah jelas bukan kalau ras raksasa akan diperlihatin sangat tangguh dan lihai dalam pertarungan. Karena kita sendiri tahu kan seberapa buasnya bangsa Viking yang sepertinya menjadi referensi dari Odachi. Jadi kita tinggal tunggu aja lah nanti, oke? And last, ada satu ras yang bisa kita bilang paling overpower di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan ras Lunarian. Mereka memiliki kulit berwarna coklat dengan rambut berwarna silver dan kedua sayap serta api di punggung mereka sebagai ciri terakhir dari ras Lunarian. Ras ini bisa dikatakan memiliki daya tahan paling kuat di dunia One Piece, karena kita bisa melihat sendiri kan, sosok seperti Roronoa Azur saja kesulitan untuk sekedar melukai King. Soalnya ada suatu kondisi di mana mereka bisa dibilang gak terkalahkan dalam suatu pertarungan, sehingga dibutuhkan pengalaman dan kemampuan observasi yang tinggi untuk bisa mengalahkan seseorang yang terakhir dari ras Lunarian. Bayangin aja ya, ras yang dulunya sempat menempati Red Line ini dulunya memiliki julukan sebagai dewa. Jadi bisa kita bayangin sebenarnya sekuat apa mereka orang-orang yang terlahir dari ras Lunarian. Wow, jujur Mr. K menantikan back history-nya dari ras Lunarian ini. Kenapa dari Red Line bisa terusir gitu loh. Oke, kira-kira menurut kalian adakah ras lain yang cocok untuk menempati posisi sebagai ras yang memang sudah terlahir sebagai orang kuat atau memiliki kemampuan lebih? Kalau ada jangan lupa tulis saja langsung di kolom komentar, oke? So, kayaknya segitu aja terkait konten kali ini. See you again next time. Adios, Carmelo. Stay safe everyone. Salam Adiberia.